biji-biji cabai yang tenggelam berarti dia bagus, dan biji-biji yang terapung itu tidak bagus. Perkenalkan, nama saya Dariman dari Kampung Gemelayan Atas, Kecamatan Danurjan. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan contoh tanaman cabai dan cabai yang sehat dan cabai yang untuk rencana untuk pembibitannya untuk generasi yang akan datang. Ini cabai yang kelihatan besar dan mulus, ini cocok lagi untuk masa depan, bisa untuk dibijikan atau diperkembangbiakan. Jadi tanamannya itu gemuk, bersih, tegak, sehat, itu intinya begitu. Kemudian ini sudah ada, alhamdulillah sudah ada yang warna merah sempurna, merah warni. Jadi merah langsung dari batangnya, bukan dari kita petik lalu merah, tidak. Ini langsung dari pertumbuhan tanaman. Jadi ini memang sudah pantas untuk kita bibitkan. Ini saya petik. Kemudian nanti kita bagaimana cara menyemai atau memilih biji-biji cabai yang akan kita semai. Untuk warna alami cabai kan dari putih, kemudian oranye, kemudian merah. Ini merah yang sudah cukup untuk kita perkembangbiakan. Jadi ini sudah cukup merah dari asli dari tanaman, merah dari pohon, masak dari pohon gitu. Kira-kira sekitar umur 2 bulan ini, dari masa buah segini, dari kecil sampai jadi besar. Jadi ini masak yang begitu tua, umurnya sudah lama gitu. Kalau umur 1 bulan nanti masih agak semburat oranye. Nah, untuk menjadikan warna merah butuh 1 bulan lagi menjadikan merah. Kalau yang warna semburat berarti kan pertumbuhan bijinya kurang matang, kurang mentes, isinya kurang mentes. Tapi kalau sudah warna merah, bijinya juga lebih padat nanti. Ambil isinya, nanti kita rendam, kita pilih biji-biji cabai yang tenggelam, berarti dia bagus. Dan biji-biji yang terapung itu tidak bagus. Itu bisa terjadi kalau kita menyemai dengan cabai yang warnanya masih oranye. Jadi nanti kemungkinan besar dia masih mengambang. Jadi isinya belum ada, otomatis dia tidak akan berhasil menjadi benih-benih cabai yang akan kita tanami. Gagal, nggak bisa tumbuh. Beda dengan yang sudah merah, nanti akan tumbuh, cepat tumbuhnya pertumbuhannya. Ya, ini pertama alat yang kita butuhkan untuk mengambil benih cabai, pisau, kemudian cabai tadi, kemudian air untuk merendam biji cabai untuk mendeteksi antara biji cabai yang baik dan tidak baik. Pertama, dengan kita membeli sepertiga dari yang batang ini, jadi sepertiga dari ketiga potongan cabai ini, kita ambil yang ini, yang tengah ini kita singkarkan, kemudian kita paruh atau kita belah, terus isinya kita masukkan. Nanti bisa terlihat antara yang tenggelam dan yang terapung. Kemudian kita pilih biji cabai yang tenggelam, karena yang biji cabai yang terapung ini kayak biji cabai yang kosong. Jadi tidak usah lama-lama, bisa langsung kita ambil, soalnya ini biji cabai ini masih kering, masih basah. Beda dengan yang kita beli di sasetan itu, biji cabainya masih kering betul, nanti kita merambang atau kita merendam agak lama. Jadi supaya cepat pembenihan atau menimbulkan kecambah-kecambah. Kalau ini tidak masalah, langsung kita ambil, kemudian langsung kita semai. Dampaknya kalau yang tenggelam itu bijinya utuh, ada bijinya yang sempurna. Jadi kalau padi namanya ya padinya mentes dan ada istilah gabuk atau kosong.
Ya, jadi kenapa saya ambil yang tengah? Soalnya antara yang bawah dan atas tuh ada sesuatu yang lebih baik lagi yang di tengah, Mas. Keunggulannya dia gampang tumbuh dan matang sempurna, Mas, di biji cabai yang di tengah gitu. Untuk kita mau menyemai kita butuh media tanam yang udah bagus. Bagus itu maksudnya dari campuran tanah, kemudian sekam, kemudian pupuk kandang. Itu yang saya pakai yang sudah lama tersimpan di dalam kayak fermentasi, tapi dianggap saja ini udah tercampur dengan bagus. Untuk penyemaian saya biasanya pakai media atau tempat seperti ini. Yang ini kita harus beli di toko pertanian yang harganya cukup mahal lah. Tetapi Bapak Ibu semua bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Bisa pakai bekas gas air mineral seperti ini juga bisa. Kita isi. Ini. Untuk satu gelas gas ini jadi bisa untuk satu bibit saja bibit cabai. Soalnya nanti pada dasarnya nanti kalau sudah tumbuh dia harus diganti dengan media yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita taruh benih yang banyak 10 misalkan kan susah nanti cara untuk memindahnya. Kemungkinan besar akan mati dan layu. Kalau ini kan tidak, satu gini kemudian dikasih benih cabai umur 1 bulan sudah bisa dipindahkan yang lebih besar lagi. Ya, setelah tadi media tanam sudah siap, kemudian kita membuang air rendaman bibit cabai tadi, kemudian media tanam yang ada di gelas tadi kita lubangi yang praktis ini, kemudian di cabai saya masukkan di dalam media. Kemudian kita tutup dengan media. Tinggal kita nyemprot saja. Ini semprot ini bukan tidak hanya air saja, saya sudah ada kandungan yang sebagai zat perangsang tumbuh atau ZPT namanya kalau bahasanya kerennya. Ini saya semprotkan supaya dengan tujuan nanti pertumbuhan lebih cepat lagi. Soalnya sudah ada zat perangsang tumbuhnya. Tadi benih cabai sudah saya masukkan di sini di gelas aqua. Kemudian ini yang sudah berumur 1 minggu sudah tumbuh daun-daun muda, daun-daun dua yang sudah mulai bermunculan. Kita butuh waktu kurang lebih 1 bulan supaya nanti bibit cabai dipindahkan di polybag yang lebih besar lagi dengan ciri-ciri daun cabai sudah ada 8 helai daun atau 6 helai daun. Itu sudah kuat untuk dipindahkan. Di usia dia lebih lama-lama sudah menjadi besar kan butuh makanan asupan, makanan yang lebih besar lagi. Jadi kalau segini terus nggak bisa tumbuh dengan bagus, nggak boleh akan ada buah yang sempurna. Harus pindahkan, bisa dari polybag yang kecil dulu, misalkan dari polybag 10 kali 20, kemudian pindah lagi ke polybag 30, bisa pindah lagi ke polybag 40. Tetapi bisa langsung dari kecil ke polybag yang lebih besar lagi,
yang ukuran 40, asalkan sudah siap. Petani desa jangan kalah dengan petani kota. Mari kita sama-sama bertani untuk ketahanan pangan kita semuanya.